Kemarin ini kamu ada renang Eh, nggak? shh, Kata diam, papa. diam. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ada yang udah sarapan? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Oke, yang udah sarapan berarti udah full energi ya. Yang belum tetap semangat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, minta tolong untuk alat tulis dan buku matematikanya untuk dikeluarkan. Oke, terima kasih. Nah, Anggun tolong untuk iya, mejanya Bu. diluruskan sedikit ya. Baik. Oke, terima kasih Anak Anggun. Iya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Ketua kelas Nak Arif minta tolong untuk dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Nak Arif telah dipimpin doanya. Baik, Bu. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua, semua, dan Bu. semua ya. Oke. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya. Coba kalian perhatikan jam dinding yang ada di atas. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan jarum pendek dan jarum panjangnya. Kira-kira membentuk huruf apa ya? Ada yang tahu ya? ya? Saya, Ya, Ica? Huruf L. Pinter, huruf L. Coba sekarang kalian perhatikan pojokan-pojokan yang ada di meja kalian. Kira-kira membentuk huruf apa? Huruf L. Ya, benar, sama ya, huruf L. Nah, anak-anak, pojokan-pojokan yang ada di meja kalian, jarum pendek, jarum panjang, pojokan itu yang dinamakan sudut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam sudut. Ibu harap setelah kalian belajar mengenai macam-macam sudut, kalian bisa membedakan mana sudut tumpul, sudut lancip, sudut lurus, sudut siku-siku. Dan setelah pembelajaran kali ini, kalian bisa menentukan benda-benda yang ada di sekitar kalian itu termasuk sudut apa. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus belajar mengenai sudut? Ada yang tahu? Aduh, nggak tahu. Nggak tahu. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan arsitektur yang membangun bangunan, tukang kayu yang membuat meja, rumah kalian punya ruangan. Nah, itu ada pojokan-pojokan, ada sudut-sudutnya. Kalau nggak ada sudut, nggak ada pojokannya, rumah kalian nanti bisa miring, bisa roboh. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari berbagai macam sudut. Oke, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau gitu semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Ibu minta izin untuk menerangkan materi tersebut melalui PPT ini ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita belajar mengenai macam-macam sudut. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan keempat benda yang ada di layar ini. Oke, ini gambar apa? Jendela. Oke, ini Televisi. Buku. Pintu. Oke, dari keempat benda ini kira-kira mempunyai sudut apa enggak? Kayaknya sih. Oke, jadi keempat benda ini mempunyai sudut ya. Nah, masing-masing sudut tersebut seperti pada gambar, sudut pada jendela itu ada yang di pojokan itu, lalu sudut pada televisi mempunyai sudut, pada buku juga mempunyai sudut, lalu pada pintu juga mempunyai sudut. Nah, anak-anak, sekarang apa sih pengertian dari sudut itu? Nah, jadi pengertian sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu pada satu titik. Jadi sudut itu adalah daerah yang dibentuk dari pertemuan dua garis pada satu titik. Jadi kuning-kuning, daerah yang di kuning-kuning di arsir kuning itu merupakan sudut. Sedangkan titik yang menjadi pertemuan dua garis itu yang dinamakan titik sudut ya. Jadi titik sudut itu titiknya pertemuan dua garis. Kalau sudutnya itu daerah yang dibentuk dari kedua garis. Oke. Lalu macam-macam sudut itu ada beberapa. Yang pertama ada sudut lancip, di mana sudut lancip itu besar sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Lalu ada sudut siku-siku seperti huruf L, itu besarnya adalah tepat 90 derajat. Lalu ada sudut tumpul yang besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Lalu ada sudut lurus yang besar sudutnya itu tepat 180 derajat. Lalu berikutnya ada sudut refleks, di mana sudut refleks itu besarnya adalah lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat.
Lalu ada sudut satu putaran yang besar sudutnya itu tepat 360 derajat. Nah, anak-anak sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sudah paham semua ya. Jika sudah paham, sekarang Ibu lanjut bagaimana dengan cara mengukur sebuah sudut, besar sudut. Nah, anak-anak, jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar sudut itu dinamakan penggaris busur atau protraktor. Sekarang coba kalian perhatikan penggaris busur yang kalian punya. Sudah? Nah, di situ ada 2 deret angka kan? Angka yang di dalam yang berwarna biru dan angka yang di luar yang berwarna hitam. Betul? Yang mana sih? Nah, jadi hitam. angka yang di dalam yang berwarna biru itu digunakan untuk membaca besar sudut yang menghadap ke arah kanan. Sedangkan angka yang di luar yang berwarna hitam itu digunakan untuk membaca besar sudut yang menghadap ke arah kiri. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, paham. Sekarang kita langsung saja ya cara membacanya. Sekarang Ibu minta izin untuk menunjukkan kalian di layar ini. Ada sebuah sudut dan penggaris busur. Nah, cara membacanya menggunakan penggaris busur itu, yang pertama kita lihat sudutnya menghadap ke arah apa? Ke kanan. Ya, sudut tersebut menghadap ke arah kanan. Sehingga angka yang harus kita perhatikan adalah angka yang di dalam yang berwarna biru ini karena sudut tersebut menghadap ke kanan. Oke. Caranya kita letakkan yang pas ini, yang di tengah-tengah bolong penggaris busur yang di tengah-tengah pas bolong itu, kita letakkan ke titik sudutnya seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, jika sudah pas ke titik sudutnya dan garisnya pas ke 0, kita perhatikan garis yang di atasnya ini menunjukkan ke angka 75 derajat. Dan satuan besar sudut itu dinyatakan dalam derajat. Sehingga besar sudut tersebut adalah 70 derajat. Di mana sudut tersebut merupakan sudut lancip. Karena sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Oke, sampai sini paham? Oh iya, paham. Oke, sekarang Ibu tunjukkan lagi sudut ini. Sudut ini. Lalu kita letakkan ke pas titik sudutnya. Karena ini menghadap ke kanan, berarti kita perhatikan angka yang berwarna Biru. Benar, biru. Oke, ini menunjukkan pas titik sudut pas dengan 0, lalu garis ini menunjukkan angka 40, sehingga besar sudut ini adalah 40 derajat dan termasuk sudut lancip ya, karena besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, sampai sini apakah sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Nggak ada? Oke, jadi sudah paham semua ya. Nah, sekarang Ibu ada sesuatu nih. Nah, sekarang Ibu mau mengetes sedikit pemahaman kalian ya. Ya, jadi Ibu akan putar menentukan besar sudutnya. Nanti kalian tebak ya, yang bisa menjawab angkat tangan. Kalian menebak besar sudutnya berapa dan sudut tersebut termasuk jenis sudut apa. Oke, siap? Nah, ini besar sudutnya berapa dan jenis sudutnya apa? Ada yang bisa angkat tangan? Berapa ya? Belum ada? 90. Oke, nggak apa-apa. Aku siku. Jadi anak-anak, kita lihat dulu. Sudutnya menghadap ke arah kiri. Berarti kita harus memperhatikan angka yang di luar. Pintar, angka yang di luar ini. Nah, sudah pas titik sudutnya lurus 0, kita perhatikan garis yang di atas ini. Ini menunjukkan angka 40, benar. Jadi besar sudut ini adalah 40 derajat dan termasuk sudut lancip karena besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Oke. Sekarang Ibu kasih pertanyaan lagi, yang bisa angkat tangan nanti Ibu kasih hadiah. Aku bisa jawab. Oke, siap? Oke. Sekarang Ibu putar ya sudutnya. Kalian tebak ya. Nah, ini yang bisa angkat tangan, nanti maju ke depan. Saya, Bu, saya. Iya, Vela, maju. Silakan untuk diisi. Nah, anak-anak yang dijawab Vela,
besar sudutnya 90 derajat dan termasuk sudut siku-siku. Kira-kira yang dijawab Vela udah bener belum? Sudah, Bu. Udah bener ya. Jadi besar sudut ini adalah 90 derajat dan termasuk sudut siku-siku. Oke, karena Vela sudah menjawab dengan benar, sekarang Ibu akan kasih Vela bintang. Yeay, dapat bintang. Tepuk tangannya buat Vela. Vela silakan kembali duduk Baik, ya. Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan sekarang. Oke, masing-masing udah dapat semua ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu jelaskan bagaimana cara pengerjaan tentang tugas kalian. Nih, coba kalian perhatikan. Tugas ini adalah membaca sudut. Jadi, Ibu minta kalian mengisi sebisa kalian ya. Tadi kan Ibu sudah mengajari kalian cara membaca sudut. Nah, sekarang kalian isi pada soal nomor yang ada yang tertera di lembar kerja ini. Berapa besar sudut yang ditunjukkan pada panah yang berwarna merah? Nah, misalkan nomor 1. Nomor 1, kalian perhatikan dulu. Ini sudutnya menghadap ke arah kiri apa kanan? Kanan. Kanan, bener. Berarti kalau ke arah kanan, kita harus memperhatikan angka yang berada Di di dalam. Bener, pintar, di dalam. Berarti nanti ditulis aja berapa yang kalian temukan. Kalau angka dalam berarti besar sudutnya 60. bener, ditulis di sini berapa gitu, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Jika tidak ada, silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah, Sudah? Bu. Oke, good. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng ya mengenai soal ini. Nanti yang bisa menjawab bisa angkat tangan ya. Nanti Ibu kasih sesuatu. Oke? Oke, Bu. Oke, siap? Siap. Oke. Sekarang siapa yang bisa menjawab nomor 2? Yang bisa angkat tangan? Saya, Bu, Ya, saya. Rizky. Berapa besar sudut yang ditunjukkan gambar nomor 2? 30 derajat, Bu. Oke. Nama sudutnya? Sudut lancip. Oke, apakah benar anak-anak? Benar, Bu. Bener ya, tepuk tangannya buat Rizky. Karena Rizky sudah benar menjawab, sekarang Ibu kasih sesuatu buat Rizky. Ibu kasih bintang buat Rizky. Ini ya. Wah, terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, karena kalian sudah hebat-hebat menjawab, sudah bisa menjawab semua, kasih tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar soal ya, buat kalian berlatih, biar kalian tambah pintar, tambah jago dalam membaca besar sudut dan menggunakan penggaris busur. Nah, ini nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Dikumpulkan ke ketua kelas ya, Arif ya, Arif ya. Baik, Nanti Bu, dikumpulkan siap. ke Arif ya. Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, sekarang Ibu tanya, apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Macam-macam sudut. Macam-macam sudut itu apa aja sih? Sudut siku-siku, sudut putar, sudut lurus, sudut Oke, kalau misalkan sudut yang besarnya 90 derajat, bentuknya seperti huruf L, itu apa? sudut siku-siku. Kalau misalkan sudut itu besarnya kurang dari 90 derajat, itu namanya sudut apa? Sudut lancip. Kalau misalkan besar sudutnya tepat 360 derajat, itu namanya sudut? Sudut satu putaran. Wah, hebat-hebat ya kalian semua. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalian tadi kan sudah belajar berbagai macam sudut nih. Apa yang kalian rasakan? Senang? Seru? Senang. Nah, pada materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih bingung mengenai materi tadi? Tidak, Sudah? Bu. Sudah paham semua? Paham. Wah, hebat, berarti kalian sudah bisa ya menentukan besar sudut pada benda-benda di sekitar kalian. Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Nah Arif, minta tolong untuk dipimpin doanya ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas semangat dari kalian, para anak-anak hebat. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Nanti di jalan hati-hati ya pulangnya. Siap. Oke, kalau gitu Ibu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.